Jaga karya untuk sang empunya. Masyarakat Indonesia memiliki jiwa kreativitas yang tinggi, khususnya di kalangan milenial. Hal tersebut tidak lepas dari keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia yang mewariskan nilai-nilai seni dan budaya dari leluhur. Dari warisan leluhur, lahirlah berbagai macam kreativitas, berbagai macam karya. Karya musik, sastra, kuliner, hingga mengikuti perkembangan zaman teknologi saat ini, yaitu karya digital. Di tengah beragam karya tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ingin melindungi karya sang empunya sebagai kekayaan intelektual miliknya yang dilindungi oleh negara. Bagaimana cara mendaftarkannya dan apa yang dimaksud dengan hak cipta? Mari kita dengar penjelasan dari Si Kibe. Apa yang dimaksud dengan hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, siapa itu pencipta? Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Siapa pemegang hak cipta? Pemegangnya adalah pencipta. Sebagai pemilik hak cipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. Apa saja yang termasuk ciptaan? Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Bagaimana melindungi hak cipta? Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaannya tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Apa dasar perlindungan hak cipta? Undang-Undang Hak Cipta atau UU-HC pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terakhir, di Undang-Undang 2014, Undang-Undang Hak Cipta diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apakah hak cipta dapat dialihkan? Hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian oleh sebab pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berapa lama hak cipta dilindungi? Jangka waktu perlindungan suatu ciptaan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan pasal pada Undang-Undang Hak Cipta. Pertama, berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hak cipta atas ciptaan, buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Karya seni rupa dalam bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau seni motif lainnya. Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun. Setelah pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Yang kedua, berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hak cipta atas ciptaan, karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli. Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Bagaimana cara melakukan permohonan pendaftaran ciptaan? Berikut prosedur atau diagram alur permohonan hak cipta. Registrasi akun di hakcipta.dgip.go.id. Lalu pilih pengajuan pencatatan digital. Selanjutnya, isi seluruh formulir yang tersedia, lalu unggah data yang dibutuhkan. Selanjutnya, lakukan pembayaran. Lalu pemeriksaan formalitas dan kamu akan diverifikasi. Selanjutnya dilakukan pencatatan ciptaan disetujui. Dan pencetakan sertifikat. Atau kamu bisa langsung mengunjungi Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta di alamat lengkap berikut ini. Nah, gampang banget kan mendaftarkan ciptaan kamu untuk mendapatkan hak cipta? Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Wilayah DKI Jakarta. Si Kibe tunggu ya.